dunia yang serba serba kalau dalam bahasa Mbak Nana tuh sebenarnya Najwa Shihab, virus apa virus apa fitnah yang bertebaran gitu kalau virus fitnah yang bertebaran, maka kita ini harus membentengi anak-anak kita dengan Al-Quran. Kemarin di sekolah tahfiz Taman Cinta Al-Quran itu ada dari hadir Syekh Ahmad yang Abisyiri ini itu Jasiden lah amun anak nih sampai kada bisa membaca Al-Quran juga, kita orang Islam ini kata laluan gitu nah, terlalu mementingkan hidup di dunia sementara untuk akhirat Jasiden kada dipikirkan, padahal kehidupan yang abadi ada di akhirat. Nah ini harus jadi bahan renungan bagi kita semua. Namun tanpa dunia kan kamu juga adunya apa majratul akhirat. Di dunia ini emang ada di dunia dahulu kan kalau kita ke akhirat. Nah ke dunia dulu, hadir di dunia hanya akhirat. Oleh karena itu, karena di dunia ini tempat kita menanam amal segala macam, beramal soleh apa segala macam, ya seyogianya kita beramal sebaik mungkin. Kehidupan yang abadi ada di akhirat. Di dunia ini sementara aja, namun kita harus sukses di dunia dan akhirat. Karena itu doa kita yang paling mustajab itu apa Bu? Rabbana atina, itu kan sekalinya buat doa yang mustajab itu doa makan langsung gitu. Karena begitu membaca doa langsung makan. Doa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa satu jagat. Nah, gitu. Karena memang itu ya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, harapan kita berata. Nah, baik. Tujuan pembelajaran Al-Quran ya, hasil belajarnya itu apa sekarang? Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat memahami dan menerapkan secara efektif dan efisien dengan memberdayakan kemampuan yang ada pada masing-masing peserta. Seboleh daya kita, hasil dari apa yang kita ajarkan itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin itu bisa meningkatkan kompetensi anak, kemampuan anak di dalam membaca Al-Quran. Bahari kalau membaca Iqra itu, membaca Iqra dulu alifan namanya. Ya alifan itu mungkin biar pernah belajar juga, mungkin yakin. Nah alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Upin orang Malaysia. Wayah ini dengan terbitnya metode Iqra langsung A, I, O, langsung Ba, Bi, Bu. Agak ringkas, tapi ternyata belajar dengan metode yang terdahulu dengan yang sekarang ini bagus yang mana? Bagus dahulu. Yang dahulu bagus. Karena kita produk yang dahulu. Kita ini produk dahulu. Iya. Produk dulu sekarang ya. Ya. Dan metode belajar sekarang ini pun sifatnya terus ya, naik terus. Bahari dia di halaman 1 itu sampai 2-3 hari. Ya mau kada naik api. Tuh ada yang api. Ulun dia lawan arwah kaya. Bahari baikat sabuting sini di tangan. Jadi baikat sabuting di tangan. Bilang ada Al-Quran, di sini di kepala. Gitu. Tapi biar kada cara-cara baca Al-Quran tuh. Karena bedanya boleh kebalar. Apa ajaran no? Bahiyam. Ada sama terus. Baikat biar kada gampangan baikat itu.
Benar. Wah ini coba kan gitu. Dia dibentak aja kayak di sekampihan bukannya. Iya. Dia pun jual guru ngaji juga. Dia di rumah tuh. Kuitannya mana datang? Kita datang. Anu guru ulun di rumah kada pulang memukul anak ulun. Iya, nama mukul harap pada ulun lah. Nah, alhamdulillah itu salah. Oh ini kayak itu. Udah paham juga kalau bahari itu gini, begitu mengunjuk anak ke sekolahan, pesan kuitan satu. Nah guru, pokoknya nih anak ulun ini sama kayak anak pian juga. Jadi ya guru, anakku bilanya salah aku pukul, kayak pukul aja. Bila nyainya perlu dijinjing di telinga, dipulas di telinga, pulas telinga. Ada yang dipulas di pusat, ada juga. Dipulas di pinggang, ada juga. Ya, dipukul di tangan, tasarah biar aja. Kalau bahari lah, orang jujur aja juga. Bahari itu kan ada orang pintar-pintar mengakai ini kan, dah. Ya Allah, nangaran mistar paguruan tuh berapa buting juga habis. Ngeramuk-ramuk dipukulakan sidin. Kalau pun dia bahari juga itu nah kayak banyak anak ini bayi ini tuh kurang lebih aja juga. Daun kantut itu diantar di bawah meja paguruan bisa juga itu nah. Ya kalau nah mistar nang dihantam makan bekideng itu bisa aja juga. Nang barata pacahan presiden bilanya bekideng badan surang. Jadi paguruan belum ada anak patah ini nang nah. Istana yang sedap itu, yang semeter itu Kayu. jadi biar datang orang ke sekolah SD, nah rancak memukul orang tuh tahun orangnya. Minta maaf sini ada sama ngarannya Bapak Ripani, tapi di sebelah Bapak Ripani. Sebelah SD. Oh, ada apa Ripani lah. Jadi Pak Ripani lah, ngaran sini Pak Ripani juga. Dia tinggi juga kayak pian juga orangnya. Tapi ganteng pian gitu nah. Wah ini bukan ada. Jaga sini di kulitan gitu. Jadi pian, ya Allah. Pokoknya kalau dipukul sidin itu dibatis, di pinggang, di bahu pukul sidin. Tapi mbah wehin itu tetap sidin Pak. Ulun bahari pian pukuli Pak, jangan ada pian pukuli Pak orang bisa kan jadi guru. Jangan pian lihat aneh dulu nih bilanya anak masuk ada tasarah ulun sekolah anak ulun bisa ada jadi guru bisa. Tapi karena rancak dipukuli, karena rancak dimamai bisa ya neng ini yang menjadi guru nih kira-kira. Cuma ulun kada membalas penglawan anak. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tujuan kita belajar Al-Quran ini ya kita sama-sama lah. Baik ulun ataupun kita satu visi ya sebenarnya. Satu visi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Karena maju tidaknya satu negara itu tergantung pendidikan. Ya, tergantung pendidikan. Kalau pendidikannya rendah, kan kita ini seperti yang disebutkan oleh kepala dinas, literasinya itu nomor 2 dari bawah. Nomor 5 dari bawah, nomor 5 dari 77, 75, 72, Kita berada di urutan 5 dari bawah. 72. Nah, berarti nomor 5 dari bawah. Alhamdulillah. Ini masalah ketemu terakhir gitu nah, itu kan orang Indonesia, orang kita ini di Kalimantan khususnya, ya Allah selalu bersyukur. Walaupun Main bola 12, ya, orang Alabio 12, kalah, selamat kan? Bingung. Ya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersyukur ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur rezekinya bertambah. Baik, mengajarkan Al-Quran pada anak, tolong hendak tahu dari bubuhan yang ini kan yang ahli-ahlinya yang mengajarkan Al-Quran itu adakah yang ketemu metode yang ada ini memang hasil pemikiran juga gitu nah ya. Metode Al-Baghdadi
metode tilawati, ummi, apalagi ikro, metode apalagi Bapak Ibu Al-Banjari, semua itu hasil pemikiran mendalam para guru-guru Al-Quran. Yang sekarang ini ada yang namanya metode Al-Busra. Ya, Al-Busra. Al-Busra itu pakai gerakan Bapak Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan tuh kayak gini. Syaitonirrajim. Syaitan gitu. Gerakannya ada gerakan-gerakannya. Sehingga begitu anak membaca Al-Qur'an tahu dengan artinya. Itu metode Al-Busra yang dikembangkan untuk di Kabupaten Baritokuala ini, itu Taman Cinta Al-Qur'an. Sehingga apa yang dibaca tahu artinya dengan gerakan. Nah, ulun bakalan anak ulun yang di An-Najah itu anak ulun pindah ke Taman Cinta Al-Qur'an. Kalau melihat anak-anak kelas 2 SD itu ada yang sudah 6 juz. Kalau sudah SMP itu sampai SMP kelas 3 rata-rata 30 juz sudah. Dan sekarang ini sudah menamatkan satu orang selipel, kalau hafalannya model hampir selipel dengan Adi Hidayat. Maksudnya bukan masalah keilmuannya, tapi ketika disebut pian membaca ayatnya, ini tahu halaman berapa, baris berapa, di pojok mana, artinya apa, bacaannya apa, tahunya. Ada tuh anak ketua yayasan Taman Cinta Al-Quran itu Abi Firdaus, anak sidin itu model kayak Ustadz Adi Hidayat lah, sudah hafalannya seperti itu. Ada di Kabupaten Baritokuala. Jadi kita bersyukur ada seikong barang gitu ya Pak. Mudah-mudahan dari yang seikong itu bisa membawa yang lainnya, dan itu terus berjalan. Bapak Ibu sekalian, kita sharing aja hari ini. Ulun gak ada mengajarkan dengan pian, karena ulun diminta hari ini mengisi barang setengah jam. Adakah pian cara-cara yang ampuh dalam mengajar Al-Quran di sekolah pian yang sekarang ini, yang menurut pian cepat gitu nah? Adakah? Ada? Kalau pian ada diisi, aku mengajarkan Al-Quran kayak ini supaya cepat begini. Karena pesan daripada Bapak Kepala Dinas tadi malam kan kita mengarahkan berataan. Mudah-mudahan dengan terbitnya itu buku teks itu, dan nanti kedepannya itu akan diperbaiki kembali untuk dijadikan sebagai bahan cetak dan pian pegang sebuah berataan. Malam tadi sudah ada pembicaraan, insya Allah akan dianggarkan dan akan diberikan kepada pian berataan di sekolah, yang anggarannya itu ditanggung oleh Dinas Pendidikan. Ini angin segar bagi kita. Dan kalau pian hendak memiliki, karena ulun konsultasi dengan yang tukang susun, karena ulun katakan lah, artinya itu ada bentuk file sudah, bentuk file buat di jalan ada sudah. Jadi hendak diberikan dengan pian kah atau kayak apa, itu kesepakatan buat pian tim penyusun. Ya, tapi perlu sampaikan bahwa itu bukan final, masih disusun sedemikian rupa, karena dibuat semacam buku untuk pegangan pian yang masih disusun kembali. Tapi kalau misalnya pian hendak memiliki, itu kena izin dengan tim penyusunnya. Ada kami ini sebagai pengawas ini memandu jalannya penyusunan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sebelum mulai pelajaran, apa yang harus kita lakukan?
fokuskan konsentrasi anak dulu. Yang kayak ini, apalagi imbah upacara ya, anak-anaknya baki pas paling susah pian mah jam pertama itu imbah upacara nih Umat BTA pulang atau pendidikan Al-Quran habis kacau olahraga. kan ujuan kacau lu pernah jadi guru kan gitu nah kayak apa mensiasatinya fokus membuat paling lirik ya Pak. Pas ulahnya Habis olahraga. belum lagi nang sama habis olahraga sama maka pian ya Allah apalagi nang naik kujang tapi ya baunya itu sedap banget. Maka ulun rajin sebagai guru agama ini kadang-kadang mengajarkan kebersihan itu. Nah, kamu kada ada bisi duit nak kayak tukar kapur. Nukar kapur makan, itu kapur makan. Ya kalau nang pengulah wadai kapur. Nukar nakai sebungkus berapa dah? Berapa? 1.000. Ya kalau nukar 1.000 buat dalam botol aqua nakai ini nakai. Nah, sisa sedikit gitu nah bajunya tiga sini. Puncang nakai puncang linik-linik. Wah, lagi misalnya anginnya datang dari sana situ masuk wadah kita agak pusing-pusing kok ya. Minta maaf bila anak-anak kan naik bujang itu kita ini ngajar di SMP itu naik bujang. Baunya ini macam-macam habis olahraga pulang. Lapar. Nah, itu apa yang pulang? Ulun jujur aja kada bantuan ulun padahal karena ulun bahari kayak itu kada berduit punya ada apa itu kok. Kan ada apa kalau orang Rexona itu kan ada hendak nuker kita kan ada juga. Caranya kayak itu anak tawas kata cara aja. Cuman maksud ulun tuh diberitahukan masalah kesehatan karena kesehatan itu bagian daripada iman. Ya. Ini Islam juga, guru agama juga yang harus mengajarkan itu masalah kebersihan, masalah kesehatan. Jangan urusan yang baik, itu urusan kita juga masuk ke urusan kita. Yang sedikit itu biar membawa manfaat. Bayangkan pian lah kalau naik haji, katiak bawa orang dihiga terganggu sembahyang. Nah, karena kita bawa membuat orang punya konsentrasi sembahyang, berdosa ada? Berdosa kadang-kadang saat. Nah ini maksud ulun tugas kita juga sebagai guru agama di luar daripada buku teks tuh. Guru agama ini macam-macam tugasnya dia. Yang jadi guru BP kita juga minta maaf aja bang, guru BP itu kadang-kadang bukan menghanap-hanapan bang, pasti diunjukkan guru agama pada dulu. Karena guru BP-nya harus di BP juga. Guru agama ini tugasnya rangkap. Ya. Ya. Tahu pemulaan ini lah. Surangan jadi ini. Pemulaan ini rajin ada aja untuk membantu ya kan. Bisa ini ya beda ke orang. Bisa tinggal. Ya dan kayak itu Bapak Ibu lah. Jadi tugas kita ini banyak banget. Maka ketika kita memulai mengajarkan Al-Quran, fokus dan konsentrasi anak itu harus kita perhatikan. Jangan memulai pembelajaran kalau anak itu masih biar konsentrasinya. Ya nanti ulun tadi mengesahkan masalah denda mendenda itu bingung. Kenapa kan didengarkan dari awalnya itu bang masalahnya bahwa di surga itu ada bahasa Arab. Kalau kada ingat lagi siapa tahu. Karena di surga itu ada bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa surga. Tapi apa sembahyang masing-masing dengan bahasa daerah kacau. Ya, orang Banjar Allahu Akbar. Dan juga orang Padang, orang apa? Orang Minangkabau Allah nan gadang. Ya kalau atau ajar orang Jawa Allah nan gede. Ya kalau sebelah lagi
macam-macam aja lah. Kacau lah masing-masing. Amun bahasanya bahasa daerah, belum lagi bahasa Inggris, bahasa Perancis, nah macam-macam. Karena itu bahasa pemersatu sesuai dengan bahasa Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah yang bahasanya adalah bahasa Arab. Seandainya Al-Quran itu turunnya di Banjarmasin, kira-kira bahasa Banjar itu kan? Ada. Tapi karena di dunia ini yang paling jahil itu andaknya di Mekah. Jahil-jahil kita orang Banjar kan ada bapaknya lagi. Kalau orang Arab itu jahilnya murakab. Murakab itu tingkat-tingkat. Ya. Karena itu Rasulullah itu diturunkan di situ. Jadi bahasanya bahasa Arab. Kemudian selama pembelajaran apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah sesuaikan makhraj huruf bacaannya itu nah. Ja bisa jadi takajal. Ya kalau ja takajal. Nah, sa sya so. Nah, itu. Ya. Ja za so. Ya kan? Itu harus biar itu ngajari tapi itu tak. A a a a a a a a a ya. Apa yang di sebelah atau kacang buang ya. Kayak Lesti dikacang di gulu. Mungkin benar Lesti kan? Ada lagi lah yang hanya memberikan lah. Belum bingung. Sebenarnya orang Islam itu jangan sakit hati ketika orang rujuk. Dia senang. Belum bingung juga orang Islam nih. Ketika Lesti itu menerima kembali suaminya. Dalam materi agama Islam itu namanya apa? Bapak Ibu, mengumpamakan diri kita dengan orang lain apa namanya? Bapak Ibu, diri kita kepada mengandaikan diri kita jadi orang lain. Empati. Nah, itu. Bila melihat diri orang kena musibah, andai aku yang kena musibah kayak apa? Melihat Lesti, andai aku rumahku seperti Lesti kayak apa? Kasihan anaknya kayak apa? Nah itu jangan ini sangit ya ada nama sesuai ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid baik dan benar. Yang utama diajarkan kepada peserta didik kita itu bagaimana nih khusus SMP. Kalau di SD tugas mereka itu makharijul huruf, tapi di SMP kelas 7 ada masih. Ya kalau lah yang nyusun kelas 7 lah. Ya kalau masih ada kalau lah makharijul huruf. Enggak ada. Ada. Yang sekarang ada lagi. Itu tugas karena sudah digodok di SD. Di ini perlu yang ketahui dalam penyusunan buku itu sudah kerjasama. Ini tugas SD di sini nomornya. Jadi ibarat pelajaran itu bersambung. Dulu tak ulang-ulang. Karena itulah perlunya duduk bersama menyusun buku. Jadi insya Allah susunan buku yang ada itu sesuai sudah dengan kearifan lokal kita. Mudah-mudahan kita pokoknya jangan mencela. Kalau anda malu kita masukkan aja. Karena kasihan kawan 5 bulan begawe. Maka bila sudah menggawe itu tinggal tak kuring. Kalau lihat bukuhannya kan menggawe itu tinggal lah bilang ada nonton kuringnya. Jadi sesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid ini ada sudah di kelas 7 ada ya Pak? Ilmu tajwid ada masuk sudah? Ada. Nah kalau semester 3 apa
Tuhan Yesba ya non mati bertemu non tanwin gitu non tanwin kemudian mim tanwin itu di kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 ada diajarkan. Tapi yang jelas kita sekarang ini berada di fase D. Di fase D artinya kelas 7 sampai kelas 9 itu adalah satu masa di dalamnya itu pian kada selesai di kelas 7 lanjutkan dia nanti kelas 8. Jadi pelajaran itu bersambung, tidak seperti dahulu pian harus diselesaikan di kelas 7. Misalnya ada materi yang ada berapa di kelas 7? Ada 6. Itu harus selesai misalnya. Ternyata pian tidak selesai, tertinggal hanya mengajarkan 4 saja atau 5 saja. Sisanya kita pian lanjutkan di kelas 8. Diteruskan. Paham Bapak Ibu? Jadi pelajaran itu berlanjut. Kalau Bang sudah selesai, pian tinggalkan karena bahasa pulang kada, pian teruskan aja. Terus aja. Jadi susunan materi itu kelas 7 sampai kelas 9. Susunan materinya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 itu materi yang esensinya yang mana yang perlu dilihat. Walaupun disusun oleh kawan-kawan sudah tim penyusun, tapi pian perlu juga melihat kapasitas anak pian, keperluan peserta didik pian itu kayak apa, tingkat kemampuannya. Kalau misalnya setelah pian tes diagnostik ternyata ada sesuai dengan susunan daripada tim penyusun, pian menyesuaikan aja, menyesuaikan. Pian jangan mencela bukunya lah. Mohon maaf, jangan mencela bukunya, karena itu disusun berdasarkan diagnostik secara umum. Artinya melihat wilayah kita Kabupaten Barito Kuala ini secara ratanya kayak apa, lalu disusunlah oleh mereka seperti itu. Jadi melihat juga yang itunya. Berbeda misalnya kalau guru-guru yang tim ini menyusunnya orang-orang Kabupaten Banjar mungkin. Yang identik mereka itu sudah baca terus Al-Quran itu mungkin di atas kita lah gitulah. Mungkin gitu. Oleh karena itu mungkin susunannya juga berbeda. Nah, itu hasil susunan tim yang ada ini kita hargai dengan sebaik mungkin, kita dukung. Kita kadang mampu menyusun seorang, mendukung barang, mendoakan barang, atau biar ini perlu ada tambahan, ya. Karena buku yang disusun itu diupayakan seefektif dan seefisien mungkin, ya. Kalau misalnya terlalu tipis, kita pian abut juga. Terlalu kadal abut juga. Umbo banyaknya ini materinya. Sedikitnya. Apa hendak mano membaca Al-Quran bisa hafal yang kita nih. Nang mampas tuh ngalih. Nang pas sesuai seorang tuh ngalih banget. Atau ukurannya kita seorang. Pas untuk orang lain belum tentu pas buat kita. Ya kan? Situ di soto sana situ nyaman. Mbah kuda tangi nyaman nyen aja. Seorang batuk kemasinan. Ya kalau dapatnya suatu orang hambar ada tuh. Nang datangi pas tuh hambar pas rawinya pakai sahihnya pasnya di situ. Setelah kita rasain kadang pas. Nah itulah masalah selera. Mengajar itu tergantung selera juga. Kemudian mutan. Tak karena dia habis gajian senang ngajar ya. Jelas. Imbah gajian, imbah sertifikasi. Wah senang tuh mengajar. Tulak dia menyanyi. Talinya lah headset. Dia lagunya tuh bisa selawat, bisa dangdut apakah. Pas tak karena nguling Tuhan ya. Mau tanya aja ke dadang ya, pakai headset. Mengajar pula kadang-kadang minta maaf pula bisa memamer harus lah utang banyak pula minta maaf aja bang menagih pula orang karena orang minta maaf Bapak Ibu sekarang guru-guru kita ini kan sebenarnya juga bang dulu berarti yang namanya guru ini sugih kan dari dua kan disebutkan dua jelas sadang-sadang aja tapi amun guru agama ini biar kita tetap bersyukur tetap syukur aja ya tuh kalau nggak tujuannya hubungan biarnya syukur aja duit habis alhamdulillah ya kalau
Yang kayak Nabi siapa? Ini aja. Nabi Ayub kan? Ini aja. Hah? Contoh. Diujungi penyakit. Alhamdulillah. Aku pernah merasakan sehat. Oh, ini tambahan aja. Ya Allah. Anu aja tambahan. Sugih. Karena dia masuk. Nggak dimiskinkan misalnya. Alhamdulillah aku pernah jadi orang sugih. Kategori kan. Ini kada duit. Alhamdulillah kenapa? Pernah berduit dulu. Jadi alhamdulillah berata. Ini sudah masuk. Kita nih. Ya Allah. Baik. Yang ketiga, mencontohkan di awal pembelajaran. Nah, contohkan dulu belajar Al-Quran ini harus dicontohkan dulu. Baca. Namanya Rasulullah Iqra. Baca, mengatakan Rasulullah. Boleh disuruh itu oleh siapa? Siapa istri beliau? Disuruh itu sidin. Mengatakan Rasulullah disuruh baca. Rasulullah itu seorang yang ummi, kada bisa baca tulis Al-Quran. Karena memang Allah itu menjaga kemurnian Al-Quran itu dengan menurunkan Al-Quran kepada orang yang tidak bisa baca tulis. Amun orangnya bisa baca tulis, ada kemungkinan ini karangan ini. Karena kada bisa baca tulis, kayak orang hendak mencela. Ya kalau ini karangan ini ya manusia ada bisa kayak mana pengarang. Nah ini kemurnian Al-Quran. Allah itu maha tahu kepada Al-Quran itu kepada siapa yang harus diturunkan. Baik, jadi pian contohkan bacaannya. Kalau pian kada bisa mencontohkan yang baik, wah ini macam-macam pian ada audio HP pian ada ini nak bacaan dalam video kayak ini nak. Dengarkan lah. Dengarkan. Nah, ayo coba tirukan, ulang lagi. Tirukan lagi, ulang lagi. Nah, jangan ulang. Kemudian kita ini krisis yang namanya membaca qiraatul Al-Quran itu membaca belagu ini kita krisis. Kira-kira kita sadar lah perataan. Sadar. Jujur aja malam tadi ngalih bana mencari mau membaca Al-Quran. Ini jujur aja nih. Nah pembukaan malam tadi suruh buat SMP bapak, suruh SMP bapak, bertujuan lu mencari ada nama kontak belajar sendiri. Nah, orang mungkin membaca Al-Quran itu mulai berhari sampai goyah ini baca Al-Quran itu Allah. Surah itu apa? Ini apa lah? Atau yang baca ada di HP yang gitu lah. Krisis itu ulun merasa miris itu. Kayaknya ulun pribadi ulun perlu belajar cuma hafal barang 1 atau 2 surah yang belagu kira-kira atau ulun nih. Kalau suatu waktu ulun disuruh, nah ini ulun membayangkan tadi malam nah, seandainya nih ulun bisa ulun maju tadi malam, nah misalnya ulun belagu nih lah, Tilawah. Ulun yang maju tadi malam. Tapi ampun ulun maju, kenapa pian pengawasnya yang maju? Ada tak guru? Nah itu ulang. Jadi cuma ulun yakin pian ini bisa membaca Al-Quran berataan. Bisa baca Al-Quran berataan dan baik bacaannya. Tapi ampun masalah belagu ini, nah ini ulun bertahu. Ini yang bertahu jangan bertahu. Ulun malam tadi merekomendasikan Bu Hamsin ada apa enggak? Ada. Sekali tunggu ada jawab tadi. Yang belagu, Pak. Ramenya sama-sama. Atau dua. Ayat Maulid dan lawan ayat Isra Mi'raj. Ayat Maulid dengan ayat Isra Mi'raj. Ya Pak. Tapi suara tuh, karena suara Gurunya lah. Ibu dari gurunya lah. ada awan suara tuh, karena awannya Sahid. Waktu yang di MP kita belajar membaca Al-Quran
ada. Itu kan meningkatkan kompetensi ketimbang kita nang bakal segala macam. Datang kolinya ada tuh belajar yang dasar-dasarnya aja. Tulisannya kan lagu Hayatin. Kedasaran terlalu gimana? Nah, kalau perlu ya mempelajari yang lancar turun MGMG. Nah, ya kalau pian ini kan diharapkan bubuhan MGMP turun mempelajari bubuhannya. Nah, kalau kemampuan pian simpan saja ada jadi amal pahala. Amun kemampuan pian itu pian tularkan kepada kawan-kawan, karena guru ini akan menularkan setiap hari ratusan. Minta maaf Bapak Ibu, ketika guru kada turun sehari 100 orang yang dirugikan, bisa sampai 100 yang dirugikan. Kalau pian undangan maulidan dengan mengajar, mana pian pilih? Belum pilih maulidan, kada udah mengajar. Kalau pian pilih mengajar, karena ketika pian kada hadir di sekolah itu, kalau murid pian ada 100 pada hari itu yang diajarkan, saya itu yang pian rugikan. Nah, kebalikannya, kalau pian nang bisa di sini minta maaf bukan dengan siapapun, mengajarkan kepada guru, yang guru itu nanti mengajarkan kepada muridnya, sehari pian dapat pahala, Anda 1 ada 100 pahala sudah. Guru ini aman mendapatkan pahala ya. Aman banget. Satu huruf Al-Quran itu dikalikan 10. Ini kalau hitung matematika aja. Tapi ulun yakin pian ini bukan orang awam lagi. Kalau orang awam itu mencari pahala. Kalau pahala orang yang tingkat di atas awam itu kan ada lagi itu. Tahu aja sudah nilainya satu huruf nilainya 10. Kalinya berapa? Pian mengajarkan kepada guru-guru ada di sini orang 100 pelajari cara membaca Al-Quran. Bisa sini ajarkan sini kepada guru 100 dikali 100. Saya itu pahalanya. Ulun jangan ulun bisa yang mengajarkan dopian nih. Saya ulun nih, jadi bisa. Tapi karena MGMP pengen cari guru ngaji kita. Kita belajar kayak apa? Hamsin kalau tampil. Nah, akur ayo. Asal sini mau turun ya. Makanya di organisasi itu modalnya mau. Ini bukannya kadang-kadang turun MGMP, juga setiap kali turun MGMP, menjadi kepala sekolah, perwakilan aja Bu 1 cukup. Bukannya ulun nih kada anak aja turun. Nah, kemarin pun waktu maulidan sudah siap supir nih yang mantap. Pikir sidin sudah ada yang perwakilan Bu Haji mengajar aja, nanti ke pelatihan aja ke sini. Nah, jadi begitu ceritanya. Kita doakan mudah-mudahan bisa hadir. Kita kalau jago mintalah ya Allah. Baik Bapak Ibu, setelah masa pembelajaran biasakan membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, berdoa, bersyukur buatlah diskusi kecil tentang pembelajaran pada waktu itu. Buat Bang diskusikan ya kan pembelajaran membaca Al-Quran yang pian lakukan ya, yang dilakukan sesuai ini permintaannya sebenarnya minta oleh tim, mintanya pian menyusun RPP 1 lembar aja. RPP itu kan ada 3 poinnya. 1 harus ada tujuan. Yang kedua ada proses pembelajarannya. Yang ketiga harus ada evaluasi 3. Yang pertama tujuan, kedua prosesnya, ketiga evaluasi. Harus ada itulah. Jadi harus ada itu. Jadi 1 lembar aja secara ringkas saja, karena kita ini kurikulum merdeka. Apapun bentuk yang pian susun itu asal memuat 3 sudah jadi. Wah, dahulu ada untuk sampai 20 berapa lembar.
Akhirnya guru mau bawa aja ke sana kemari dia bukan juga ada. Itu contohnya ulun seorang juga. Nah, jadi pengalaman ulun makanya betul tapi hendak pinanang memeriksa terlalu bukan pianto. Yang penting ada RPP ada. Kalau di hati dia belajar sesuai aja sudah selesai kita kali-kali. Ya pengalaman juga membuktikan seperti itu Pak Yusufai. Jadi minta maaf lah ulun masuk pada Ibu Putri, anak Ibu Budi Fitriati. Ulun hendak melihat belajar. Ulun kan tapi melihat kada benar. Yang penting yang dia lakukan bagus misalnya RPP-nya tapi mengajarnya kada karuan kada perlu juga ya kalau yang penting acting-nya pian itu nah pian ianya accent-nya ianya tapi jangan juga mengajar bagus tapi kada ada RPP-nya jangan juga gitu nah artinya secara administrasi ada juga tapi yang mengajar nah dilihat ya Bapak Ibu. Metode membaca Al-Quran ada metode Iqra, ya kan? Ada metode Iqra. Ada timbul? Ikro yang bukunya jilid 1 sampai jilid 6. Kalau sudah sampai jilid 4 itu kan sudah baca Al-Quran walaupun misalnya terbata-bata gitu nah. Yang terbata-bata itu di Ikro 4 sudah bisa. Kada usah sampai tamat Ikro 6 sampai Ikro 4 dijikit sudah mampu sudah baca Al-Quran. Apalagi di awal-awal di Ikro 1 itu pian bujur-bujur makhrajnya pian jaga. Nah kayak kita berhari nang alif. Wah ini A kalau kan lagi nang alif. Ba. Ta. Wah ini ada nang ca. Ihdinas siratal cal. Kayak orang kayak mental gitu. Ca. Nah, kan perlu itu cara membaca Al-Quran itu dilihat. Ada yang gambar yang kepala itu. Pak. Harus ada anginnya. Nah, mancing keluar. Palu ya. Palu. Pak. Apalagi giginya ranggang pian sedikit bagus lagi tuh. Arwah pakaian pelajari nang hamus tuh gigi sini gigi palsu sampai terpacu-pacu. Kayak gitu. Ya Allah, ampun Bapak pakaian. Pak sini, Pak sampai pacu gigi sini. Ada Iqra, ada metode yang lain ada Al-Baghdadi. Ada metode An-Nahdiyah. Ulun Al-Baghdadi ini dahulu pernah belajar di Jakarta. Kalau Nahdiyah Pemerintahan Nahdiyah kita bahas nanti. Ulun mengenalkan dulu. Ada metode qiraati. Ada metode macam-macam tadi lah. Tadi dah. Sekarang metode ini yang kita ketahui ini adalah hanya sebagai sarana, sebagai alat agar memudahkan kita memberikan pemahaman kepada anak didik atau peserta didik kita. Setiap orang tidak mesti harus sesuai dengan apa yang harus diminta. Karena bisa jadi orang hanya mahir menggunakan metode Iqra, lebih nyaman. Masalah menggunakan metode ini masalah kenyamanan kita. Ya kan?
Nang nyaman mana? Yang mahir kita gunakan kayak apa? Karena biasanya kalau orang mahir mengajarkan, itu peserta didik jadi nyaman. Jar orang yang ini nang bagus, tapi kita kan pernah belajar. Pemajarannya ini yang susah. 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 Jadi membaca, minta maaf lah, belum ada menemukan guru agama, tapi bukan disebut di mana ada guru agama. Pas kebetulan sholat zuhur, ulun suruh azan, kemudian azan pak, azan. Sekalinya si Din membaca tentang sholat. Hayya ala sholat. Ya. Hayya. Itu makanya nyaring dia. Astagfirullahaladzim, guru agama. Hayya ala sholat. Ini kurang nah. Urut kada mengarang-arang, ini dasar kurang ada. Orang Jawa lagi. Ini guru agama SMP pula. Jawa kan Pak? Jawa. Masih laki ya kalau aja toh. Jawa kan sholat. Masih laki ya. Hayya 'alal sholat. Ini pasti had ujungnya. Hayya 'alal sholat. Sekalinya di ujung isirin pulang padahal sudah wakaf. Di hayya 'alal sholat. Kurang mati dihidupkan kembali. Hayya 'alal sholat. Ya kalau kayak itu matinya kalau hayya 'alal sholat, hayya 'alal sholat. Sudah salah di mukanya tadi, mukanya salah pula. Membaca Yasin itu ada juga yang salah. Masya Allah awasi'a ya. Banyak tuh kayak itu baca Yasin. Surah di dalam Yasin ada Masya'a wasi'a kursiyu samawat. Ya Ayat kursi. Al-Baqarah. Ayat kursi. Awasi'a kursiyu samawat. Kalau memantapkan masya, ya Allah banyak loh. Ya, imam memantap, lalu awasi'a banyak yang kayak itu. Dia sambil aja dengarkan. Nah, ada kayak itu. Maka nangalih pian dilanggar-langgar di masjid-masjid itu yang rajin itu yang banyak yang salah. Yang mau maka mikrofon bilang ngerti tak. Astagfirullah hal ajim kulli jamin ajim. Jawa itu. Jamin ajim layak birun Tunjuklah Bapak Ibu tugas kian tuh Bapak Ibu. Ini di masyarakat nih di sekolah itu juga. Astagfirullahaladzim min kulli jamin ajim. Ada yang jamil ajim. Padahal ulun tulisakan ulun anak manapun ulun tulisakan gana-gana. Ulun print, ulun apa ngarannya, tapi nanti tulis kenapa itu tetap salah? Oh ternyata kan bisa baca. Siapa? Alih kalau bisa baca. Alih nih. Hanya melalui pendengaran saja. Oleh karena itu menegurnya dengan bijak. Ulun, mang. Nah, bagus. Oh ya kan, kena mengelah karena kita diskusi. Ya, karena sini datang, perlu siapkan kopi. Ini mana kopi? Kopi kita. Mang, dia nanya bacaan bagus sudah dan ulun senang mendengarnya.
Tapi alangkah lebih baiknya mungkin membacanya kayak ini. Kayak apa bro? Kalau berduaan jangan menakur. Tapi amun yang di hadapan orang banyak, besok kan turun lagi. Pasti kan turun lagi. Karena pernah ada yang menegur seperti itu. Anu burai, menakur kasar mana? Tahu wanita ini kan bisa baca Al-Quran. Wadah ya. Karena menakar rumah. Karena urun baca dibaca. Tapi keduanya kita lah. Yang burai, ada apa? Karena terajak sini ke rumah. Ujurlah guru bacaan malam. Kamu dilanggar kan ada sih saja. Tapi karena ada berbuat jujur lah baru baca dulu. Ya, jujur sudah. Bila ada salah dilajari. Tapi membacanya secara menegurnya secara bijak. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi imam ya. Ya, tapi orang bersyukur ada orang-orang yang kayak itu mengisi langgar. Jangan dimasalahkan, kan jadi masalah tuh. Jangan dimasalahkan rubuhannya itu sembahyang, salah bujurnya itu jangan dulu yang disalahkan. Itu nak ada sembahyang. Ya ada kisah sedikit. Orang ini beberapa tahun merantau, lalu boleh kampung, lalu sembahyang subuh. Orang 2 rakaat, sidin 3 rakaat. Ingatan maghrib karena sini masuk 3 rakaat sidin. Lalu aku rumah apa garangnya? Ngojar. Kenapa kamu sembahyang jadi sembahyang subuh 3 rakaat? Yang di bubuhannya aja. Aku berlebihan tersalah juga. Padahal bagus kebelabihan tuh sidin. Bubuhnya kan 2 aja, aku 3 lah, biar bagus. Tunang lebih bagus lagi di sini diurusin agar sembahyang tunang. Jangan ngurusi aku. Urusin agar sembahyang tunang. Jangan ngurusi aku. Aku itu masih untung 2 jadi 3. Tuhan itu mau ngurusi aku. Ini nang 3 ini jadi abut nah. Apa 1 gampang aja kita dikurangi. Urus tanggal sembahyang tuh duduk nongkrong maghrib tuh diurusi itu. Itu maksudnya. Baik. Kemudian maka Faiza Kuria Al-Quran kami itu kan karena yang gitu kan metode ikro ada metode untuk mengajarkan memperkenalkan saja metodenya ada Baghdadiyah, Nang Ali, Ba, Zahim, ya, Ha, Ho, Da, Ja, Ro, Jal, banyak Ja, Za, itu sama berarti anda. A'udzu billah. Nah, ya kalau a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu perlu dibujurkan ya kalau nah kita yang bujurkan ko. Ya. Ini nang baiknya mengajarkan Haji Hamsin Bang ya kalau. Coba. Metode qiraati. Ada metode qiraati ini dikembangkan sudah di berbagai lembaga pendidikan sudah. Ini ada gurunya yang bapak dasar lah. Ini tangalin sedikit qiraati ini. Kalau metode ikro nyaman sedikit dari GKPRM ini. Kalau tilawati ini kalau nggak salah dari LPTQ. Iya, ada yang tahu LPTQ yang mengembangkannya. Harus belajar jujur aja nak ada menguasai ini. Cuma ulun hanya menyampaikan hari ini tentang berbagai metode
membaca Al-Quran yang mana pian harus menguasai salah satunya. Maka bila salah satu 9, janganlah salah satunya. Jadi dia menguasai ikrokan atau metode umi kan. Umi ada buku umi. Ada yang sekarang Al-Busra. Lain yang sholat Busra itu lain. Sholat Busra dari Habib Hasan Baharun, Segaf Hasan Baharun. Nah itu bagus dia amalkan untuk kita sebagai guru dan siswa tuh bagus amalkan itu. Yang minimal sehari 5 kali di sini. Sehari 5 kali sholawat Busra. Ya hampir sama aja lagunya, lawan Tikbil Qulub tuh sama aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min jami'a apa min yaumin akhirah. Ulun rajin kalau ulun bawa kendaraan, ulun ulang-ulang terus tuh. Ya, ulun tibil dulu karena ulun ambil ijazah langsung dengan sidin langsung. Jadi ulun kada petantu maunya salawat itu harus sekian kada. Bila ada waktu salawat itu ulun baca. Karena langsung ulun berijazah dengan sidin. Tapi ambil aja, ada bapak. Sidin kan mengijazahkan di YouTube kan ada ya. Tinggal pin mobil tuh ya. Wah ini nyaman ambil ijazah tuh. Cuma yang bagusnya itu dengan orang langsung, ya kan? Langsung dengan orang. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita ketemu dengan orang yang amalkan dulu. Dulu sebelumnya sebelum ketemu dengan sidir, belum amalkan dulu. Belum baca ulang apa. Pas ketemu dengan sidir, belum izin mengamalkan punya pian, belum minta ijazah dari pian. Baca apa sih deh? Baca. Langsung kita kan diberi. Jadi kita amalkan. Jadi ulun jujur aja, ulun bila nyoba kendaraan kemana-mana itu dua yang ulun baca. Sholawat itu Tikbil Qulub dengan sholat Al-Busra itu. Dua aja ulun ulang-ulang Tikbil Qulub itu mudah-mudahan kita sehat ya, sehat. Kalau Al-Busra itu pian sebagai orang yang mengajar. Pian mengajar nyaman, kemudian yang diajarkan menerima dengan nyaman, kemudian rezeki pian bagus. Itu sebenarnya bagian daripada hikmahnya aja. Intinya apapun yang namanya sholawat itu ya satu-satunya yang sholawat itu yang tidak pernah walaupun kita ini jurang ria membacanya tetap berpahala. Ya kan? Minta maaf yang mungkin ada yang gak ada sependapat dengan Allah. Baik Bapak Ibu, ini materi ulun pada hari ini selesai. Dilanjutkan dengan presentasi daripada tim penyusun buku. Dia mengesahkan tentang isi buku, kepada kawan-kawan yang hari ini berhadir ya. Nah oleh karena itu nih Ibu panitia waktu istirahatnya sudah belum? Segala macam karena ada tanda tangan bupati di sana nanti dengan tanda tangan. Mudah-mudahan ini juga akan disampaikan juga oleh Pak Nurjani nanti bahwa kita ini punya pendidikan Al-Quran yang diperbuk ke Departemen Agama. Karena yang punya siaga itu adalah Departemen Agama. Ulun teputannya nanti misalnya perdanya dicabut, ini perda kita bicara kalau sudah dicabut, pas ada lagi di situ muatan lokalnya kita kerepotan bermasalah.
Nah, oleh sebab itu ini juga harus ada kerjasama dengan Departemen Pendidikan, Departemen Agama, baik itu di kabupaten mungkin ataupun di provinsi. Karena terus terang saja untuk perda saja untuk masuk pada waktu itu masuk ke muatan lokal itu susahnya luar biasa. Terus terang aja susahnya luar biasa. Pada waktu itu yang punya perda itu rasanya cuma 3. Ya, selain Kalimantan Selatan, habis itu kalau ada Sulawesi Selatan, kalau ada salah, habis itu Sumatera Barat. Untuk masuk itu, nah karena keresahan daripada guru-guru agama yang kurang. Nah ini kan kalau misalnya perdanya sudah ada lagi, coba kita kawal ada masuk punya kita ini. Dan alhamdulillah sekarang itu kalau ketika kita masuk, itu masih ada becokol muatan lokalnya. Nah masih ada becokol, bahkan cokol angkanya 2. Ya kan? Ada pemakai 1, ada masalah, ada pemakai 2, artinya terbantu kita untuk sertifikasi terutama. Itu aja Pak Nurjani. Ya, terima kasih. Ulun akan sampaikan ini dengan Bapak Kepala Dinas, artinya melalui Kepala Dinas agar muatan lokal pendidikan Al-Quran ini tetap diajarkan untuk membantu kawan-kawan yang kurang jam mengajar. Kemudian dalam hal ini yang punya aplikasi adalah Kementerian Agama juga jangan menghapus. Ya, jangan menghapus itu karena kita sudah ada ini dan sudah ke arah yang lebih serius untuk pengajaran muatan lokal ini. Kalau perlu ditambah dengan yang lain sebenarnya itu tambah yang lain. Sebenarnya pengajaran baca tulis Al-Quran itu tidak hanya 1 jam atau 2 jam, bahkan setara dengan pendidikan agama Islam bisa sampai 3 jam. Karena mengajarkan Al-Quran itu biar apa jurang kalau orang makan tingkah. tidak kurikulum merdeka. Nah, jadi masih menggunakan KIKD, masih menggunakan KIKD. Nah, ini kelas 1 semester 1. Ini kalau 3.1 ini pengetahuan. Kalau kepala 3 pengetahuan, kalau kepala 4 ini keterampilan. Semester 1, semester 2 kelas 1, semester 3 kelas 1, semester 1 kelas 2, semester 2 kelas 2, semester 3 kelas 1. Ini ada materinya nanti di buku yang kemarin di launching itu. Kelas 3 semester 2, kelas 4 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 semester 1, dan kelas 6 semester 2. Nah ini nanti ulun bagikan kurikulumnya ini. Kita ada tugas karena pelatihan kita ini cuma 1 hari. Syarat untuk mendapatkan sertifikat 32 jam itu minimal 3 hari. Jadi tugasnya adalah nanti ada RTL yang dikerjakan berkelompok. Kelompoknya ini apakah kelompoknya per kecamatan atau kelompoknya wah ini kan jadi masalah kecamatan jauh, nah WA ada aja kelompok ulah grup. Alangkah baiknya kelompok itu dicabut aja supaya kita saling mengenal. Oh, kawan di sana, kawan di sini. Ada grup khusus, grup pendidikan Al-Quran kelompok 1 namanya. Atau kita sepakati nama kelompoknya nama-nama Allah Asmaul Husna, namanya kelompok Ar-Rahman. Ini pendidikan Al-Quran. Atau kelompok tajwid lah, kelompok ijhar. Nah, ini. Jadi ya kelompok ijhar. Nah, jadi kita sepakati aja apakah per kecamatan kah atau kita tunjuk 1, 2, 3 karena ada tugas nih. Tugasnya ini adalah
Ulun padahkan dulu tugas Bapak Ibu di rumah. Nih. Ya. Sudah lengkap semester 1 2 kami. Jadi kelompok ini tugasnya yang pertama membuat silabus pendidikan Al-Quran semester 1 dan 2. Yang kelompok 2 pembuatan program tahunan semester 1 dan 2. Kelompok 3 pembuatan mata lokal pendidikan Al-Quran proses semester 1 dan 2. Kelompok 4 pembuatan RPP semester 1 mata lokal semester 1. Kelompok 3 pembuatan RPP semester 2. Jadi karena bila sudah tuntung, nih yang tim ini tukang revisi, kena tukang baikinya. Jadi kena kita luncurkan pulang kurikulumnya ini administrasinya ini. Jadi lihat isi juga silabus pendidikan dan perlu mengulang lagi. Jadi ini hasil bersama dari pelatihan ini. Silabus BIC kena RPP BIC, Prota BIC. Jadi bila kepala sekolah mencari mana silabusnya itu sudah nanti kita ulang sama-sama tadi. Nah, jadi kita sepakati hari ini kelompoknya selain tim, karena tim ini sudah berjuang mati-matian sudah mengulang buku. Ya, tim 12 orang berarti 51 dikurang 10 berarti 40 bagi 5 8 karena 52 termasuk dengan ulun. Nah, yang adanya 51 52 termasuk ulun jadi 40. Jadi 40 ini kita bagi kelompok satu kelompok 8 orang untuk membuat ini rencana kita kelompok. Jadi kelompok 1 nanti membuat silabus semester 1 dan 2. Kelompok 2 membuat program tahunan. Kelompok 3 membuat proses semester 1 dan 2. Kelompok 4 membuat RPP semester 1. Kelompok 5 membuat PP semester 2. Berpedoman kepada KI ini tadi. Sedikit aja, jangan bingung materinya nih pendidikan Al-Quran ini karena 1 jam aja dalam 1 minggu. Sedikit aja. Kalau kan bayangan pen kayak itu banyak materinya ada. Bukunya kan tipis saja, jangan dibayangkan, jangan sulit-sulit dulu. Nah, jadi mampu alihnya mulai RPP. Karena aja Pak. Pokoknya yang penting ada administrasi tentang pendidikan Al-Quran. Nah itu, karena kalau dicari administrasi muatan pendidikan Al-Quran mana? Nah itu, jadi ini. Itu berarti kelas 1 sampai kelas 6. Mengge 1 sampai 6 ini. Nih yang berdasarkan KI ini, yang kali ini. KI KD-nya. KI KD-nya ini. Nah ini coba ini lihat ini tentang coba lihat kira-kira buku-bukunya itu dikit aja. Nanti Mengenal huruf hijaiyah. nanti bisa filenya. Nah ini, jadi ini kami minta dikumpul berapa yuk supaya bila nyalakas mengumpul lakas dapat piagam di ACC oleh dinas karena ini juga diserahkan nanti ke dinas hasil kerja kelompok SD tentang BMTEK Pemetaan Lokal Pendidikan Al-Quran. Hanya di ACC hanya keluarlah piagam yang 32 jam itu nanti sehari jam pelatihan PR di rumah kelompok pulang. Nah, ya lagi ya setuju lah kita bagi kelompok yang yang 4 lah Bu Hari biar dulu ya bapak-bapak ibu yang belum di luar masuk dulu ini ada tamu kisahnya RR ada ya Pak ya bapak-bapak ibu-ibu silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Burung Irian, burung lagi. Terima kasih. Kembali kasih.
Jadi memberi waktu lah apabila seminggu dia langsung aja WA jangan per orang per kecamatan karena yang sudah Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kabupaten Barito Kuala. Yang terhormat Kasih Kurikulum dan peserta didik SD dan SMP. Yang terhormat narasumber pada kegiatan BIMTEK Muatan Lokal Pendidikan Al-Quran bagi guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Acara penutupan bimbingan teknis muatan lokal pendidikan Al-Quran bagi guru sekolah dasar dan sekolah menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala tahun 2022. Kamis 27 November 2002 segera dimulai. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini kepada Bapak Lulut Widianto Putro SPD MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kasih Kurikulum dan peserta didik SD pada bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala ASN. Yang belum hormati Kasih Kurikulum dan peserta didik SMP pada bidang pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Ahmad Budiansyah. Jarang ditulis lengkap, hanya A saja. Untuk apakah karena waktu kuliah dapat nilai A beraan? A itu nilai yang bagus gitu ya. Ya, ulun hormati pengawas sekaligus narasumber dulu ya, sama-sama ya. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Kami hanya punya 2 orang pengawas pendidikan agama. Jadi beliau berdua itu menangani SD dan SMP. Lumayan ya, termasuk tahun. Jadi untungnya masih muda, energik, dan tahan banting gitu. Bahaya. Sakit ya? Pak Hati dan Pak
berjanji Bapak Ibu peserta kegiatan yang semuanya berasal dari SD dan SMP Sekabupaten Baritokwala ya, Sekabupaten Baritokwala, walaupun mungkin perwakilan, enggak ya, perwakilan yang belum banggakan dan belum sayang berharap ya. Bahasa gaulnya itu USP. Pokoknya bila USP itu sudah ya kelompok-kelompok tuh. Belum sayang pian. Jangan dipakaikan lah. Sebenarnya ulun sumpah ya berdiri duduk di sini di hadapan pian-pian. Asa dihakimi gitu. Karena kayak apa ya? Ulun kan di sana maksiat ya, di hadapan para guru-guru agama ini. Ya Allah, asa-asa dihakimi. Ya Allah, Bapak Ibu yang ulun banggakan, mari kita selalu mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, apapun bentuknya, manis, pahit, senang, susah, sakit, bahagia, itu semua adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena jujur kalau kita tidak pernah sakit, mungkin kita bisa jadi orang yang sombong. Ya. Kenapa? Karena merasa bahwa aku tidak pernah sakit. Diberi sakit sekali, waduh, hanya sekali itu. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, seperti kita minum kopi, ada pahitnya, ada manisnya, tapi kalau sudah dicampur bisa menyehatkan. Ya. Jadi memang filosofi kopi itu bagus banget digunakan untuk menikmati dan mensyukuri hidup. Insya Allah, ya. 1 hari 1 malam, ini 2 hari ya, 2 hari 1 malam. Tentunya apabila kita merefleksikan dalam bentuk yang lebih bagus di dalam pelaksanaan kita ini masih kurang, ya masih kurang. Tetapi marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan kita ini bisa dilaksanakan di tempat yang senyaman ini. Ya, Pak Budi, Pak Asmi sudah melaksanakan perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada bidang IDES. Jadi wayang ini diracaki di hotel aja. Karena apa? Pasti semangat. Ya, pasti semangat. Ya. Karena menyamani. Ya. Kalau tadi malam ibu-ibunya tidak bisa guling, itu karena memikirkan kalian. Ya Allah, tuntukan apa ya, tuntukan ada. Kalau bapak-bapaknya, itu karena perjalanan benar kan? Karena kalau guling sampai jam 2 kan apa? Perjalanan. Ya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 2 kegiatan sekaligus hanya dalam waktu 2 hari semalam. Luar biasa. Apresiasi, tepuk tangan untuk panitia kita. Kolaborasi antara senior dan junior. Ya. Jadi yang junior ini maunya laju terus, mau. Yang senior orang sedikit-sedikit. Jadi bila yang hanum ini kelajuan, kita sedikit, diceritain sedikit. Oh kelajuan. Dengan kolaborasi yang seperti ini, alhamdulillah ada perubahan-perubahan, baik di dalam pelaksanaan ataupun pelayanan.
kepada pihak-pihak. Ya. Munang anu masih penyangitan wajar. Ya. Munang sudah tua penyangitan itu wajar juga. Insya Allah dengan senyum beliau berdua ini urusan pian jadi beres-beres saja. Ya. Apalagi ditunjang oleh apa ya namanya? Ketua MGMP Pendidikan Guru Agama Islam. Nah, siapa ketua MGMP? Nah, kalau SMP, kalau SD, KKP, per kecamatan ya. Di kabupaten ada. Kabupaten. Siapa ketuanya kabupaten? Nah itu. Dalam arti gini, bawalah apa yang didapat hari ini itu ke tempat-tempat berkumpulnya kawan-kawan kita yang KKG di kecamatan masing-masing bawa, yang MGMP bawa, sehingga nanti hasilnya bisa langsung merata ke kawan-kawan juga. Untuk pelaksanaan pendidikan Al-Quran ini, Bupati berpesan, ya, karena kita pernah ngobrol langsung dengan beliau tentang implementasi pendidikan Al-Quran. Pak Lutut tolong sampaikan sama guru-guru bahwa anak-anak kita itu mulai dari TK sudah dilajari, kemudian SD harus bisa membaca Al-Quran. Itu pesan beliau. Ya. Mulai dari SD sudah harus bisa membaca Al-Quran. Karena beliau komitmen terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga nanti Batola ini selain memiliki sumber daya manusia yang unggul di dalam kualitas, juga unggul di dalam keimanan dan ketakwaan. Itu diharapkan kepada Bapak Ibu pengajar, tanggung jawab yang diberikan kepada kita insya Allah akan membawa sebelah kaki kita itu sudah ada di surga. Sebelahnya aja lagi lah. Karena memang ilmu pengetahuan agama itu, apalagi melihat kondisi-kondisi yang sekarang dengan era globalisasi yang seperti ini, teknologi informasi yang sudah tidak terbendung lagi, kita ikut memfilteri, ya, kita ikut memfilteri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Miris sebenarnya kalau kita mendengar berita-berita di media sosial di mana anak-anak SD sudah melaksanakan tindakan-tindakan kriminal yang seharusnya tidak mereka ketahui, ya. Diketahui aja belum seharusnya, tetapi sudah dilaksanakan. Bentengnya Al-Quran. Makanya kemarin ketika kami pada dasarnya awal itu meletakkan dasar, dilanjutkan oleh bidang dinas tentang penyusunan kurikulumnya. Nanti ada lagi yang melanjutkan program itu berkelanjutan, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Atau apakah di antara Bapak Ibu nanti ada yang ikut kembali dalam kegiatan itu berkelanjutan. Kolaborasi antara bidang GTK, bidang Didas itu sama-sama kita jalan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Baritokwala. Seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa Pak Kadis hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah sampai di Jakarta karena ada acara. Hari ini bersama DPRD ke Kementerian, besok bersama DPRD ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya beliau ke Bogor, ada kegiatan di sana.
Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, selamat di dalam melaksanakan tugas, dan kita mengapresiasi beliau atas usaha-usaha beliau membesarkan dinas pendidikan dalam selama kepemimpinan beliau. Ya, sabar beliau dalam membimbing kami yang ada. Karena kami yang sakit dia menyabari. Ya, baik. Karena ya asam garam beliau sudah cukup banyak. Kita doakan aja apa yang menjadi hasil beliau, apa yang menjadi keinginan beliau. Beliau selalu sukses dunia dan akhirat. Harapan kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah jam 11:50. Ada yang sudah berkemas-kemas? Sabar. Jam berapa diberi batas waktu? Jam 12. Bisa aja kalau setengah jam untuk posisi pun. Ya. Kalau ada yang tertinggal boleh. Sekali lagi dengan mengharap itu dari Allah SWT dan mengharap berkah. Kegiatan bimbingan teknis muatan lokal pendidikan Al-Quran bagi pengajar guru pendidikan agama Islam SD dan SMP se-Kabupaten Baritokuala, dan juga implementasi kurikulum merdeka mengenai platform Merdeka Mengajar yang harus Pian kerjakan. Mau Pian tidak mengerjakan, kami kejar-kejar. Ya, itu harus dibuka, diisi, dijawab, dibuka, diisi, dijawab, dibuka, diisi, dijawab. Ada ditutup kalau Bapak juga. Pokoknya Pian buka, Pian baca, Pian isi, Pian jawab. Nah itu. Kalau sampai tutup, esok pulang dibuka dan seterusnya. Terlihat di dashboardnya BPMP. Patola yang membuka platform Merdeka Mengajar baru 35%. Terbaca ya. Makanya Pian yang kami kejar-kejar, karena kami dikejar oleh BPMP. Ya. Semua untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Baritokuala, khususnya pendidikan agama Islam. Sekali lagi dengan mengharap berkah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kegiatan kita hari ini yang dimulai dari kemarin kita tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menerapkan apa yang Dia dapatkan, kemudian menyampaikan kepada kawan-kawan, sehingga pahala itu akan selalu mengalir. Narasumber menyampaikan lawan Pian menyampaikan sama kawan-kawan, kawan-kawan menyampaikan sama kawan-kawan, kami dari panitia kecipratan pahalanya. Ya, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Jangan ditinggal dulu lah. Kemudian Bapak Ibu yang bisa sampaikan dalam kegiatan penutupan ini, panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melayani Pian, menerima Pian, kemudian memberikan informasi kepada Pian ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena itulah keterbatasan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, khususnya pada bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala. Dan semoga panitia tidak jemu-jemunya membawa Pian-Pian kembali ke hutan. Ada juga anggarannya begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan,
dan kaki 80 juga yang satu ini ataupun dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita secara organisasi yang berarti belum kita halal kita ke dunia akhirat. Belum akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofyan SPDI. Kepada Bapak Sofyan SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya Rabbal ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami yang ada di ruangan ini ya Allah, seperti Engkau mengampuni para aulia Allah, para nabi kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sejukkanlah hati kami semua ini ya Allah, seperti Engkau menyejukkan hati para aulia dan para nabi-nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami semua yang ada di ruangan ini ya Allah, seperti Engkau membimbing para nabi-nabi-Mu kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua untuk menjalankan tugas-tugas kami di dunia ini ya Allah, seperti Engkau memberikan petunjuk-petunjuk-Mu kepada para aulia dan para nabi kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kasih sayangilah kami semua ini ya Allah, seperti Engkau mengasih sayangi kepada aulia Allah di dunia dan di akhirat nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa syiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqawatil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.